Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Bagaimana kabar kalian anak? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 3, muatan matematika, bahasa Indonesia, dan SPDP, buku siswa halaman 85-90. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang muslim, mari kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Untuk yang non-muslim, menyesuaikan. Mari kita mulai pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi produksi sandang dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi kuat lemahnya gerak tangan dalam tarian dengan tepat. Siswa dapat menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar dengan menggunakan benda konkret dengan tepat. Siswa dapat memiliki pemahaman tentang berbagai produk sandang sebagai bagian dari karunia Tuhan yang harus disyukuri dan digunakan secara bertanggung jawab. Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Bagaimana? Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Ya, kain adat adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Ayo membaca. Bacalah teks berikut seperti pembaca berita. Mari kita baca teks kain adat Indonesia. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Nah, ini adalah salah satu contoh kain adat. Ini adalah kain songket dari suku Melayu. Berikutnya adalah kain sasirangan dari suku Banjar di Kalimantan, dan kemudian ada kain tenun dari Nusa Tenggara, dan yang terakhir, kalau dalam buku ini tidak ada, ini adalah kain lurik, ini dari Jawa. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Ayo mencoba.
Kamu telah membaca teks kain adat Indonesia. Lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Di sini sudah tersedia kolom nomor, nama kain, dan daerah asal. Kita akan mengisi dengan melihat dari teks kain adat Indonesia. Kita lihat pada bacaan. Nah, yang menyatakan kain adat beberapa daerah diantaranya terdapat pada paragraf kedua, yaitu kain songket dari orang Melayu, suku Melayu, kemudian kain sasirangan dari suku Banjar, Kalimantan, kemudian ada kain batik dan lurik, ini dari Jawa, ada juga kain tenun dari Nusa Tenggara. Nah, setelah kita melihat pada teks kain adat Indonesia, kita tinggal mengisikan pada kolom yang tersedia. Nomor 1 kain songket dari suku Melayu. Suku Melayu ini banyak terdapat di daerah Sumatera dan sebagian dari Kalimantan. Kemudian yang kedua, kain sasirangan, ini dari suku Banjar di Kalimantan. Yang ketiga, kain batik dan lurik, ini suku di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian kain tenun ini dari suku di Nusa Tenggara. Selain yang terdapat dalam teks kain adat Indonesia, sebenarnya masih banyak sekali kekayaan budaya kain adat di Indonesia. Di antaranya adalah kain geringsing, ini dari Bali ya, suku di Bali ada kain geringsing, dan masih banyak lainnya. Silahkan kamu bisa mencari lewat internet maupun di buku-buku tentang kain adat yang ada di Indonesia. Ayo menulis, pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Amati kalimat pertama pada setiap paragraf dari teks kain adat Indonesia, kemudian tuliskan kalimat pertama itu pada kolom yang tersedia di sini. Kita lihat pada teks kain adat Indonesia. Paragraf pertama, yaitu kalimat pertamanya, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Kemudian paragraf kedua, kalimat pertamanya, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf ketiga, kalimat pertamanya, kain adat Indonesia sangat istimewa. Paragraf keempat, kalimat pertamanya, kain adat memiliki banyak fungsi. Dan paragraf kelima, kalimat pertamanya, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Setelah kita menggarisbawahi maupun menandai kalimat pertama masing-masing paragraf, kita kemudian menuliskan pada kolom yang tersedia. Paragraf 1, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Paragraf 2, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Paragraf keempat, kain adat memiliki banyak fungsi, dan paragraf kelima, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Bagaimana mudah bukan cara mengisi pokok-pokok informasi pada masing-masing paragraf? Kita tinggal menuliskan kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Ayo menari, Dayu menarikan tari kreasi menenun. Kamu juga dapat berkreasi seperti Dayu. Berlatihlah seperti beberapa hari lalu. Lakukanlah dengan riang gembira. Ayo mengamati. Motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Amati motif kain adat berikut. Nah, coba kamu amati motif pada kain adat berikut. Ini ada beberapa contoh kain adat, 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti kamu amati motifnya. Motif apa saja yang kamu temukan? Coba sebutkan. Kita bisa melingkari motif yang ini ya. Ini adalah motif bunga. Bunga termasuk daunnya. Kemudian yang berikutnya di sini ada segitiga sama kaki, namun di dalamnya juga masih ada bunga atau daun itu atau tumbuhan kecil. Nah, itu segitiga ya. Segitiga sama kaki. Kemudian yang berikutnya ada juga lingkaran ya, lingkaran kecil dan lingkaran besar. Itu ada beberapa lingkaran.
Kemudian yang berikutnya, ini yang besar, ada persegi panjang itu ya. Dan masih ada lagi motif-motifnya ini yang kecil-kecil ya, selain dari motif yang sudah disebutkan. Gambarlah salah satu motif yang ada di atas di selembar kertas, lalu guntinglah sesuai bentuknya. Apakah motif pilihanmu memiliki simetri lipat? Ceritakan hasil temuanmu kepada teman-teman. Silahkan nanti coba kamu buat supaya ukurannya lebih tepat. Kamu bisa mengeblat ya. Sebagai contoh, ini untuk segitiga sama kaki, tinggal diblat kemudian dipotong. Kenapa diblat? Supaya nanti ukurannya mendekati betul. Kalau hanya menggambar kemudian dipotong, yang dikhawatirkan nanti ukurannya tidak tepat, sehingga nanti dalam menemukan simetri ini agak mengalami kesusahan seperti itu. Jadi nanti kamu bisa mengambil contoh di sini yang segitiga sama kaki, kamu blat di sini, setelah itu kamu gunting dan coba kamu temukan simetri lipat atau bukan bangun itu ya, memiliki simetri lipat atau tidak. Nah, kalau sudah bisa kamu catat dan bisa kamu ceritakan kepada teman-teman kamu. Amatilah gambar berikut ya. Di sini ada dua gambar. Ini motif bisa tumbuhan ataupun daun. Nah, ini ya. Ada dua motif di sini. Ini bisa gambar daun maupun gambar tumbuhan. Di sini seperti ini dan di sini agak berbeda yang satunya. Di sini keterangannya simetris. Ini yang di garis ke atas maksudnya ini adalah sumbunya atau tengah-tengahnya. Ini dikatakan simetris karena kita lihat di sebelah kanan dan kiri ini bentuknya sama. Ini kalau dilipat ini tepat menutup lipatannya. Sedangkan yang di sebelahnya di sini ini tidak simetris. Kenapa? Karena di sini ini terlalu besar ini ya lengkungnya, sedangkan di sini ini lengkungnya kecil. Dan juga di sini 1 2 ini dua lengkung, di sini pun sama dua tapi bentuknya berbeda. Sehingga ini kalau dilipat ini tidak simetris, tidak menutup dengan sempurna, sehingga untuk bangun ini dikatakan tidak simetris atau tidak memiliki simetri lipat. Sedangkan bangun yang ini karena kalau dilipat ini menutup persis sama, sehingga bangun ini bisa dikatakan bangun yang simetris atau memiliki simetri lipat. Bangun datar memiliki simetri lipat jika dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar, lipatan saling menutupi dengan tepat, memiliki sumbu simetri. Untuk sumbu simetrinya ini, jadi kalau dilipat menutupi dengan tepat, ini dikatakan bangun datar itu bangun datar yang memiliki simetri lipat. Bagaimana bisa dipahami? Kita lanjutkan. Gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui, lalu guntinglah gambarmu mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Tuliskan hasil temanmu pada tabel berikut. Silahkan nanti dicoba beberapa bangun datar. Kalau kamu kesulitan membuatnya, misalkan membuat persegi ataupun persegi panjang, kamu bisa menggunakan ukuran yang sudah ada ataupun dengan penggaris segitiga itu yang supaya nanti sudutnya bisa membentuk sudut siku-siku. Kalau lingkaran ya nanti silahkan menggunakan jangka ataupun tutup gelas ataupun yang lain yang berbentuk lingkaran. Setelah itu nanti digunting dan kamu coba lipat-lipat apakah bangun tersebut mempunyai simetri lipat dan apakah bangun tersebut termasuk bangun yang mempunyai simetri lipat, dan tentukan banyaknya simetri lipat atau sumbu simetrinya berapa. Kalau sudah nanti tinggal ditulis dalam tabel bentuk bangun datarnya apa, banyak simetri lipatnya berapa. Sebagai contoh, di sini Pak Guru sudah menyediakan. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Ini sumbu simetrinya seperti ini ya. Jadi mempunyai satu sumbu simetri. Yang kedua persegi panjang, ini sudah pernah
kita bahas pada pertemuan berikutnya, tinggal mengulang saja. Ini untuk sumbu simetrinya ada 2. Kemudian persegi ini 1, 2, 3, 4, ada 4 sumbu simetri. Kemudian yang berikutnya ada bangun lingkaran. Kalau lingkaran ini dilipat-lipat seperti ke kanan, ke kiri dan sebagainya, ini tentu saja akan membentuk simetri lipat, sehingga sumbunya sebenarnya di sini ini tak terhingga, karena kalau kita lipat di sini, di sini ini sama ya, sehingga sumbu simetrinya ini berhimpit sangat kecil, sehingga dikatakan bahwa sumbu simetri lipat pada lingkaran itu tak terhingga. Kalau sudah, kita tinggal masukkan ke dalam tabel. Yang pertama persegi panjang ada 2, kemudian persegi ada 4, segitiga sama kaki tadi ada 1, kemudian lingkaran tak terhingga. Kamu bisa menambahkan untuk nomor 5 dengan bangun yang lain, misalkan trapesium ataupun segitiga sama sisi, belah ketupat dan sebagainya. Nanti silahkan kamu mencoba beberapa bangun selain yang sudah dicontohkan di sini. Terima kasih, demikian untuk materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mari untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.